Aku akan menjelaskan codinganku dan kita mulai dari yang paling awal. Import Java Auto Scanner itu digunakan untuk membaca inputan dari pengguna. Terus di sini ada kelas pertama yang gunanya kelas buku. Nah, ini itu pakai access modifier yang menggunakan private. Nah, kenapa pakai private? Karena isinya itu data-data pribadi, kayak judul, pengarang itu kan data pribadi. Nah, bagian string in double ini adalah tipe datanya. Jadi kalau misalnya string ini bisa membaca huruf, sedangkan ini kayak angka gitu, sedangkan double ini bisa baca angka dengan jenis apapun. Terus di sini ada metodenya. Metodenya ini untuk membaca bagian variabelnya yang menggunakan tipe data tersebut. Jadi nanti biar nggak ngasal gitu. Nah, ini bagian konstruktornya buat benerinnya bagian metodenya ini. Terus di sini ada kurangi stok, ini gunanya buat ngurangin stok. Di sini buat get ini digunakan untuk mengambil data dari program ini. Jadi kayak dia tuh membaca harganya, membaca stoknya, judul dan pengarang dan lain-lain. Terus di sini ada tampilkan data. Tampilkan data ini menampilkan data yang ada. Kayak nanti itu bakal ada daftar buku apa gitu. Nanti bakal muncul di sini kayak enggak sih, bakal menayangkan kayak gini lah. Nah, kedua itu ada kelas pembeli. Kelas pembeli ini menggunakan access modifier private juga karena dia adalah data-data pribadi kayak nama, alamat, juga data pribadi. Nah, ini itu bagian variabelnya, sedangkan ini itu tipe data ya. Nah, ini metodenya sama, konstruktornya juga hampir sama. Di sini juga ya kayak tadi pemunculan data pembeli. Terus di sini yang harga buku sama totalnya itu, jumlah buku sama totalnya. Di sini ada main class-nya atau kelas utamanya sama main method. Nah, jadi di dalam kelas utama ini itu isinya tuh kayak hampir keseluruhan dari keseluruhan dari bodinya. Jadi kayak ini tuh bagian pentingnya. Jadi kalau nggak ada itu bisa jadi nggak jalan. Kalau nggak gitu ya masih bisa sih, tapi kadang nggak, agak-agak bermasalah gitu. Nah, di sini ada tulisannya tuh scanner input, new scanner system in. Nah, ini tuh ada hubungannya sama yang tadi import Java Auto Scanner yang gunanya untuk mengambil inputan. Nah, di sini ada daftar buku ini untuk ngelis atau informasi-informasi dari data buku yang ada. Itu bakal ditulis di sini. Nah, ini saya ngambil buku-buku yang saya punya. Di sini ada string lagi 0 ini buat menyimpan jawaban pembeli. Terus di sini ada do while yang dilakukan untuk sebuah perulangan atau looping. Terus di sini ada informasi nanti buku-buku yang ada di sini tadi itu bakal nampilin lewat sininya. Dan di sini tuh kayak maksudnya tuh, oh buku ini mulai dari nomor 1 bukan dari 0. Sedangkan di sini kan tadi mulai dari 0 dan di sini 1. Di sini nanti juga bakal munculin sistem outprint nama pembeli. Nah, ini gunanya itu buat memasukkan inputan dari pengguna, kayak nama pembelinya, nama penggunanya itu siapa, nanti bakal masuk ke situ. Kenapa ya, itu fungsinya sistem outprint. Sedangkan kalau sistem outprint line ini dia itu nggak bisa buat masukin inputan, dia cuma munculin outputannya aja. Nah, yang di bawahnya ini tuh gunanya itu buat membaca inputan pengguna. Jadi kalau misalnya nanti penggunanya misal yang segini itu dia pakai angka, nah itu nggak bakal diterima dan itu bakal error atau ya langsung tamat lah. Terus habis itu di sini ada if itu kayak kondisi jika. Ini saya ibaratkan sama bahasa Inggris saja. Jadi kayak if itu artinya kan jika. Nah, kalau misalnya pilihannya itu lebih dari 3 atau kurang dari 1, itu bakal memunculkan pilihan tidak valid. Dia bakal ke paling bawah sendiri, bakal ke bagian akhir-akhirnya gitu buat melakukan perulangan do-nya ini. Nah, buku-buku dipilih ini itu untuk memastikan pemilihan pembeli. Jadi kalau misalnya pilihannya itu nanti salah, itu bakal dipastiin lagi. Di sini ada juga yang tadi kayak ini, yang bagian di sini hampir sama ya, sama-sama aja sih. Di sini juga ada if else, ini sama, fungsinya sama yang kayak yang ini. Sedangkan kalau misalnya di sini itu buat nanti tuh
bagian akhirannya, bagian laporan bukunya, bagian stok akhirnya, bagian data pembelinya, bagian informasinya, semua itu bakal muncul di sini gitulah. Nah, di sini buku dipilih kurangi stok jumlah, ini yang tadi di awal. Nah, ini tuh buat ngurangin stok. Terus ini ada double total harga, itu bakal nanti dia otomatis total sendiri harganya. Terus di sini itu buat memasukkan penampilan data pembeli. Sedangkan yang di bawahnya ini nanti ya itu tadi yang menampilkan pembeli. Terus habis itu ya ini tampilkan pembelian kayak total harga, stok buku yang tadi dia ambil. Terus kalau misalnya yang ini nanti judul buku sama stok terpisahnya. Nah, di sini nanti bakal terjadi sebuah perulangan lagi. Jadi kalau misalnya nanti dia jawabnya tidak, itu bakal langsung berhenti dan dia bakal langsung terima kasih telah berbelanja. Sedangkan kalau iya, dia bakal mengulang lagi dari inisialisasi tadi atau informasi yang di awal tadi, yang dari bagian daftar buku 1, buku 2, buku 3 itu. Nah, di sini ada equal is ignore case, ini itu buat tidak pedulikan huruf besar. Jadi kalau misalnya nanti penggunanya itu masukin huruf besar, itu nanti otomatis ke huruf kecil. Ayo kita coba run. Caranya tuh pakai gini, terus klik kanan. Salah. Nah, ini klik kanan, nanti muncul bagian run file ini atau pakai shift F6. Nah, ini nanti dia bakal nge-run nih, ada tulisannya, ada informasinya. Dan dia bakal muncul di sini, bentar agak lama. Nah, ini adalah informasi buku yang tadi ada. Tuh, jadi dia ada informasi buku yang ada itu apa aja. Dari judul, pengarang, stok buku, sama harga. Nah, di sini nanti kita masukin nama pembeli, misal namanya itu ini. Terus habis itu alamatnya jalan aja deh. Terus pilih buku nomor 2. Kita beli 4 deh. Nah, dia kan langsung otomatis mengurang nih. Dia jadi 6. Kan awalnya tadi kan ada 10, sedangkan aku ngambil 4, jadi sisa 6. Nah, ini kalau misalnya ya dia bakal ngulang, kita bakal pilih asal aja. Blackpink dodol kripe tarik. Ini bakal kita coba buat dilebihin ya. Nah, dia bakal langsung stop, tidak mencukupi, transaksi dibatalkan. Dan dia langsung balik ke bagian ingin beli buku lagi atau tidak. Dan kalau misalnya tidak, dia bakal munculin ini, terima kasih telah berbelanja. Sekian dari saya, terima kasih.